Shalom KKR. Kayaknya belum semangat ya Kak, kita sapa lagi. Shalom KKR. Coba yang di ujung. Shalom. Wah, nggak kedengaran Nggak kedengaran suaranya, Kak. Kita ulang Coba lagi ya. Shalom. Shalom. Kayaknya semangat semua ya Kak, adik-adik Iya. KKR kita untuk memuji Tuhan. Ya, kita di sini mau ngapain ya Kak? Mau ngapain ya? Kita di sini mau ibadah. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya adik-adik sekalian kita menyiapkan hati kita, pikiran kita duduk dengan benar dan kita mau memuji nama Tuhan. Oke, sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan buat segala berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini Engkau masih memberkati kami. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan kami mau beribadah, kiranya Tuhan berkati awal ibadah ini hingga akhirnya Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik dan kami dapat menerima firman-Mu juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kurang sempurna yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, coba kakak mau nengok teman-teman adik-adik KKR semua. Coba tunjukkan senyum sukacitanya di hari Minggu ini. Yup. Ayo, gimana Ya, coba. Kak senyum sukacitanya Kak? Gini, tunjukin sambil mencet pipinya ke teman sebelah kiri dan kanannya. Mana nih senyumnya? Kayaknya semua senyumnya manis-manis ya Kak, penuh sukacita untuk hari ini. Ya, Amin. hari ini kita mau memuji nama Tuhan Kak. Kita angkatkan pujian kita dulu. Pujian kita yang pertama dengan judul Cari Jiwa Bersama Yesus. Ya, ikutin gerakannya ya Kakak, mau undang adik-adik KKR semua untuk berdiri. Ikutin ya. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap jiwanya. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Sekali lagi ya, kita cari jiwa bersama Yesus, lebih semangat. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap jiwanya ya. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Ya, kita udah tangkap jiwa nih Kak. Selanjutnya kita ngapain Kak setelah tangkap jiwa? Selanjutnya, karena kita sudah menangkap jiwa, di sini kita bisa mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak raja yang harus memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Untuk itu, mari Kita angkatkan kembali pujian kita. Aku anak raja. Saling tunjuk teman kanan kirinya ya. yuk kita nyanyi lebih bersemangat teman-teman. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya.
kita udah memuji nama Tuhan ini Kak. Tadi kita udah cari jiwa bersama Yesus. Setelah kita cari jiwa, berarti kita udah diakuin jadi anak raja dong Kak. Pastinya dong. Berarti sesuai dong sama tema kita hari ini. Tuhan mau kita itu menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Nah, berarti setelah kita cari jiwa, kita jadikan seluruh bangsa untuk jadi muridnya Tuhan, kita diakuin jadi anak raja. Ya, sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kakak aja, adik-adik KKR dimanapun berada, kita ambil sikap fokus, kita ambil sikap tenang, duduk yang rapi, kita angkatkan kembali pujian kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Dengan sikap teguh kita bernyanyi, Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan Tuhan atas berkat-Mu di hari ini Bapa, di mana Engkau telah mengumpulkan semua anak KKR pada hari ini Tuhan dalam keadaan sehat Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca sebahagian dari firman-Mu. Berkati anak KKR kami supaya duduk tenang, bersikap manis mendengarkan firman Tuhan, sehingga nanti firman-Mu ini Tuhan dapat mereka mengerti dan mereka aplikasikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak KKR. Jadi untuk hari ini tanggal 9 Mei tahun 2021, bahan Alkitab kita diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Bagaimana? Sudah dipersiapkan nggak buku Alkitab dan buku catatannya? Ayo, biar guru tunggu dulu ya. Guru kasih 1 menit. Diambil Alkitabnya, diambil buku catatannya, supaya nanti bisa di rumah diulangi lagi apa isi firman kita hari ini. Sudah? Ayo dengan tertib, jangan ribut mencari Alkitab. Sudah ya? Jadi guru bacakan dulu. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil.
Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, anak KKR, di sini ada poin-poin penting yang harus kita mengerti. Pernah nggak anak KKR itu ragu melihat teman-temannya? Atau ragu menentukan sesuatu keputusan? Misalnya, ini sudah mendung, terus kalian harus les. Kalian jadi ragu untuk pergi. Apakah pergi atau gimana ya? Tetapi kalau kita semangat, kita tidak akan ragu. Atau misalnya teman-teman kalian itu, kalian tidak tahu isi hatinya bagaimana. Kita ragu akan dia. Apakah dia baik ya? Apakah dia bagaimana gitu? Begitulah Tuhan Yesus pada saat itu melihat, walaupun murid-muridnya itu tidak menunjukkan ekspresi, tapi Tuhan itu bisa melihat keraguan daripada murid-muridnya. Jadi kalau dia ragu, bagaimana dia yakin dengan mengikut Yesus? Kemudian sehingga mulai dari Yesus mati dan bangkit di kayu salib, itu membutuhkan proses sampai dia nanti naik ke surga. Itu membutuhkan waktu sampai 40 hari. Kenapa seperti itu? Dan perjalanannya juga ini cukup jauh. Perjalanan dari Galilea ke Yerusalem itu sekitar lebih dari 180 km anak KKR. Coba kalau kalian jalan 1 km saja, jauh tidak? Saya rasa guru rasa ini jauh. Guru aja kalau 1 km itu jauh menurut guru. Capek ya. Tapi Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan sejauh 183 km. Kenapa sepanjang 40 hari itu mereka berjalan? Supaya mereka yakin bahwasanya Tuhan Yesus itu memang sudah bangkit dari antara orang mati. Kemudian mereka percaya bahwa kematian Yesus itu untuk menebus dosa kita. Sehingga nanti dengan kita bersama-sama, jangan hanya berjalan bersama Yesus, tetapi kita mengerti maksud dari kematian dan pengorbanannya itu. Sehingga di dalam kehidupan kita ini kita tidak pernah mengeluh, tidak gampang mengeluh. Misalnya kalian dikasih PR saat ini, kan kebanyakan kalian kan Zoom ya. Terus nanti orang tua bilang, "Anakku, setelah nanti PR-nya selesai, nanti beresin rumah ya." Masih seperti itu kalian sudah mengeluh gitu. Tetapi kalau kalian mengikuti itu, kalian akan memahami bagaimana kehidupan ini, bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kemudian yang disebutkan di sini, Tuhan Yesus menyatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Tuhan menyuruh kita, mengutus anak KKR, mengutus guru saat ini untuk menyampaikan firman kepada kalian. Dan mengutus kalian untuk berbuat baik kepada siapapun. Bukan hanya, "Oh saya masih kecil guru, bagaimana saya diutus Tuhan Yesus?" Kan gak mungkin saya lakukan sesuatu. Mungkin saja, misalnya di sekolah kalian, atau pada saat ini ya, di rumah ada tamu dari tetangga atau saudara. Cara diutus Tuhan Yesus itu bagaimana? Dengan sopan, "Selamat pagi," kalau kita orang Karo ya. "Selamat pagi Bibi. Kenapa tadi? Mama di mana?" "Oh, Mama lagi masak." "Perlu apa ya, Bi?"
perlu apa ya mami, misalnya seperti itu. Oh boleh dipanggil mamanya, seperti itu. Kemudian kalian nanti setelah dia duduk, kalian menyiapkan minumnya. Itu tandanya anak-anak Tuhan yang diutus Tuhan untuk berbuat kebaikan. Bukan anak-anak Tuhan itu menyampaikan firman, kalau anak-anak kan belum bisa. Tetapi kebaikan-kebaikan yang diberikan, yang ditunjukkan, yang menyatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jadi, yang harus kita teladani di dalam hidup ini adalah hidup dengan rendah hati, tidak sombong. Siapa di sini anak KKR yang sombong? Coba. Mungkin nanti ketemu dia sama temennya. Saya punya ini loh. Rumah saya besar. Atau saya juara 1 gitu. Boleh kita berbangga diri dengan keberhasilan kita, tetapi bukan berarti kita menyepelekan orang lain. Bukan kita menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Tetapi kita menunjukkan bahwa kita juara 1 dan kemudian kita tetap rendah hati. Rendah hati itu bagaimana? Oh, kamu kekurangannya di bidang apa ya sehingga kamu tidak bisa juara 1? Oh, saya matematika. Bolehlah kita diskusi seperti itu. Pernah nggak ditanyakan seperti itu sama temannya? Saya rasa semua anak KKR Persaudaraan ini pasti rendah hati dan lemah lembut. Kemudian tidak mementingkan diri sendiri. Siapa di sini yang tidak mementingkan diri sendiri? Kadang-kadang seperti ini, misalnya di rumah. Nak, ambilkan dulu ini, cuci dulu piring kita ya. Piringku aja aku cuci. Masa piring semua? Oh, itu egois namanya, mementingkan diri sendiri. Kemudian selanjutnya, berbuat baik tidak mengharapkan imbalan. Misalnya kita memberikan makanan kepada teman kita. Kemudian kita berharap besok dia kasih makanan lagi sama kita. Boleh nggak seperti itu ya? Coba guru tanya, boleh nggak? Pastinya tidak ya. Kemudian tidak mencuri. Mencuri itu bisa aja seperti ini. Dalam ujian kita mencuri, itu mencuri juga. Atau misalnya kita mengambil barang teman kita, itu juga mencuri. Kemudian selanjutnya rajin beribadah. Seperti hari ini, semua anak KKR Persaudaraan, guru lihat semua hadir dan semua menyimak ibadah hari ini. Makanya guru senang hari ini, semua kalian semakin baik. Kemudian rajin sekolah. Nah, sekarang kan karena COVID, kalian belajar di rumah, berarti tidak pergi ke sekolah. Rajin sekolah ini artinya rajin belajar, mengikuti apa yang disampaikan guru, seperti itu. Kemudian suka membantu orang lain yang kesusahan. Nah, jadi boleh saja tidak berupa uang, tetapi kita bisa memberikan berupa pengetahuan. Boleh saja kita memberikan, misalnya kita punya bunga yang cantik, teman kita pingin, boleh juga kita berikan. Atau kita punya boneka lebih dari 1, sementara teman kita tidak punya, boleh kita berikan. Atau misalnya teman kita lagi kesusahan, orang tuanya terdampak COVID, tidak bekerja, kita memiliki beras yang lebih, boleh juga kita berbagi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya anak KKR ya. Kemudian itu yang harus kita lakukan, yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya harapkan inilah gambaran anak-anak Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban di kayu salib. Kemudian dia sekarang naik ke surga. Kemudian dia memerintahkan kita, mengutus kita. Mengutus kita itu sama seperti dia diutus oleh Bapanya di surga. Sekarang saatnya kita diutus untuk memberitakan firman-Nya. Siap nggak? Guru rasa pasti siap semua. Dengan semangat dijawab, siap nggak? Pasti siap ya. Oke, jadi ayat hafalan kita hari ini, coba nanti aktivitasnya ya, dipandu oleh guru-guru yang mendampingi. Coba disuruh anak-anak kita menghafal ayat hafalan kita dari Markus 16 ayat 15b.
Tadi kan sudah bawa Alkitab semua ya. Dibuka Alkitabnya dan dihafal. Nanti guru-guru pendamping akan bertanya, sudah bisa nggak dihafal itu? Oke? Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga semua anak KKR kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan atas firman yang sudah disampaikan kepada anak KKR kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami sampaikan, apa yang sudah kami sampaikan kepada anak-anak KKR kami bisa dilaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari, menjadi terang dunia Tuhan, dan mereka bisa menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa, dengarkan doa ini dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Acara selanjutnya kita sudah membawa persembahan pastinya. Oke? Jadi siapkan dulu persembahannya, tapi jangan colek-colek temannya. Siapkan persembahannya, siapkan hatinya, sehingga kita mengumpulkan persembahan kita dengan lagu persembahan Sungguh ku bangga Bapa. Tahu semua kan? Pastinya tahu. Oke, kita bernyanyi ya sambil mengumpulkan persembahan. Terima kasih ya anak KKR sudah mengumpulkan persembahannya. Jadi sekarang kita mau memasuki doa syafaat. Sebelum kita masuki doa syafaat, kita tunduk kepala, fokus sehingga nanti doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Bagaimana kita berbicara kepada orang tua, seperti itulah sikap kita dengan sopan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana Tuhan kami sudah menyelesaikan kebaktian kami dari awal hingga saat ini Tuhan, dan sudah menyampaikan firman kepada semua anak KKR kami. Tuhan, kami berdoa khusus untuk anak KKR kami pada saat ini Tuhan, di mana Tuhan coronavirus ini Tuhan semakin berkembang. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dan kami bersyukur hingga saat ini anak KKR kami masih dalam keadaan sehat Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati pendidikannya, berkati tumbuh kembangnya Tuhan, agar mereka bisa tetap beraktivitas seperti sedia kala. Dan banyak sekali problema-problema orang tua Tuhan, yang mereka diberhentikan bekerja, yang mereka
memiliki permasalahan dalam keluarga, kiranya Tuhan dalam mendidik juga anak-anak ini, mereka dimampukan Tuhan untuk bersikap bijaksana, sehingga anak-anak ini nanti menjadi terang di tengah-tengah masyarakat Bapa. Kami juga mendoakan Tuhan Yesus, Gereja Persadanta Tuhan, mulai dari pendeta kami, pertua diaken, BPMR, dan semua jemaatnya Tuhan. Berikan kesehatan yang luar biasa kepada kami Tuhan, agar kami semua bisa memberikan kontribusi bagi anak KAKR, bagi semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Begitu juga Tuhan, kami juga mendoakan pemerintahan Indonesia Tuhan, mulai dari tertinggi sampai terendah. Engkau berkati semuanya Tuhan, campur tanganlah Engkau Tuhan, agar masalah-masalah yang kami hadapi, kami bisa dapat menyelesaikannya. Dan semua pemerintahan kami bisa berpikir dan bertindak arif dan bijaksana, sehingga negara ini akan dibawa ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan semua guru KAKR Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami satu persatu Tuhan, memberikan kepada kami rezeki Tuhan, kemampuan dan ketulusan hati Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas kami ini Tuhan. Sehingga nanti apa yang kami berikan untuk anak KAKR bisa menjadi pondasi di gereja GBKP Tuhan, untuk nanti anak-anak ini bertumbuh kembang menjadi pengikut Kristus yang sejati, sampai nanti mereka Engkau panggil di hari tuanya Tuhan. Begitu juga Bapa, kami mendoakan persembahan yang sudah kami kumpulkan Bapa. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan orang-orang yang mengelola persembahan ini Engkau berkati Bapa, supaya digunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan gereja dan jemaatnya. Terima kasih Bapa, dengarkan doa ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan acara kita lanjutkan, yaitu kita berdoa Bapa kami, dan diakhiri dengan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selanjutnya kami bergabung guru-guru semuanya untuk menutup acara ini. Dipersilahkan kepada Permata GBKP Persadanta untuk menutup acara ini. Kami persilahkan guru. Ya, ibadah hari ini sudah selesai. Kakak harap firman Tuhan hari ini dapat kita laksanakan, dapat kita tunjukkan dengan perbuatan kita bahwa kita itu adalah anak-anak raja yang terus bersaksi untuk mencari jiwa bersama Yesus. Ya, ibadah kita sudah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.